Terakhir terkait dengan tadi penyediaan air untuk pertanian. Kita punya 2 waduk besar, kita punya banyak sumber, sehingga inilah yang harus kita kelola sehingga bisa mengairi pesawahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mata pencarian sekaligus menjadikan penyedia pangan buat seluruh masyarakat. Manajemen tentang air ini menjadi penting, ya. Tidak bermain politik di sini, ya. Saya kira ketika membatalkan rotasi mutasi itu bukan muatan politis, saya kira. Menurut saya yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi demikian itu sangat menyedihkan dan memprihatinkan kita semua terkait dengan rotasi mutasi jabatan yang beberapa kali itu bermasalah. Maka harus dipastikan bupati wakil bupati itu dalam hal melaksanakan rotasi dan mutasi jabatan itu taat atas aturan kepegawaian yang ada, itu saja, taati aturan kepegawaian yang ada. Kemudian juga pastikan penempatannya itu sesuai dengan kompetensinya, bukan atas dasar koneksi, kedekatan, dan juga muatan kepentingan politik tertentu. Kenapa hal demikian terjadi? Bukan karena unsur politik menurut saya, karena itu benar-benar dianulir oleh lembaga yang berwenang untuk waktu habis, Bapak, mohon maaf. Antara eksekutif dan legislatif. Tentu kalaupun ada program-program yang pembiayaannya harus melalui tahun, itu sesuai dengan prosedur yang sudah tentu dibicarakan oleh pusat. Nah, kemudian terkait pansus, nah ini ada, saya melihat mungkin kalau yang dimaksud adalah era saya pikir ini muatan politisnya lebih besar, karena saya melihat ada pihak-pihak yang tidak terakomodir yang kemudian melakukan itu. Tetapi dalam proses rotasi mutasi kita melibatkan TPK, kita melibatkan BKPSDM, dan tentu kita ingin di dalam satu OPD itu kompak. Makanya dalam proses rotasi mutasi kita mendengar masukan dari kepala dinas bagaimana menyusun kabinet yang kompak. Jadi sudah berdasarkan musyawarah diskusi dengan semua pihak yang terkait. Masih ada waktu cukup? defisit itu kan problemnya kan ketika pendapatannya nggak cukup untuk membiayai pengeluaran, kan gitu. Pengeluaran disepakati, pendapatan disepakati. Ketika pendapatannya tidak tercapai, maka kemudian kurang dananya, kan kira-kira gitu. Saya kira ke depan kita harus lebih baik dalam hal ini. Kita harus lebih prudent dalam menyusun anggaran, dalam mengelola pemerintahan dan mengelola SDM saja. Terima kasih. Penyakit sosial masyarakat yang harus kita perangi bersama karena menghalangi pembangunan daerah. Di antaranya Bang Emo, judi online, narkoba, korupsi, pungli, dan lain sebagainya. Sayangnya seringkali tokoh dan pemimpin masyarakat justru terlibat atau menjadi contoh yang tidak baik, misalnya dalam hal judi online, jual beli jabatan, korupsi, pungli, dan sebagainya. Bagaimana Bapak-Bapak menyikapi dan menanggapi tokoh dan pemimpin terlibat dalam fenomena tersebut? Masih ada waktu? Dengan pertanyaannya? Masih ada waktu cukup? Baik, hitungan waktu kami hentikan. Terima kasih Paslon 2, silakan Paslon nomor urut 3 menjawab. Waktu Anda 2 menit terhitung saat berbicara. Iya, kalau terkait permasalahan sosial yang tadi disampaikan, salah satunya misalnya Bang Emo, tentu solusinya adalah pinjaman hadir. Karena kami memiliki program pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa jaminan untuk memberantas Bang Emo. Kalau terkait public figure, tentu kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan memberikan edukasi yang baik, bukan mengajak masyarakat ke hal-hal yang sesat. Kita melihat banyak kasus terkait judi online ini berdampak bagi ekonomi masyarakat yang begitu luar biasa. Yang miskin semakin miskin. Kemudian ditambah hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah menyatakan perang terhadap judi online dan juga disusul oleh kementerian-kementerian yang lain. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus
tidak terjerumus judi online, karena perjudian apapun ini hanya menjual mimpi-mimpi dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berkah. Saya rasa itu tambahan. Mengenai judi itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai keharaman, suatu hal yang menistakan masyarakat. Pada ujungnya tentu ini hanya bisa diselesaikan dengan program-program yang cerdas dan cerdik, di mana yang penting itu adalah masyarakat memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan oleh keluarganya, oleh semuanya, sehingga tidak dikeluarkan untuk judi online maupun pinjaman. Baik, terima kasih masyarakat kita semua. Karena itu pemerintah juga harus hadir dalam menyikapi fenomena tersebut. Ada langkah preventif dan juga edukatif yang harus dihadirkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak atas permasalahan seperti judi online dan juga bank emok. Dalam hal ini misalkan kita juga bisa melibatkan tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, agar masyarakat memiliki ketahanan sosial, memiliki benteng yang kuat untuk tidak terjerumus pada praktek-praktek yang merugikan diri mereka sendiri. Kemudian juga pemerintah daerah kabupaten harus mendorong adanya penegakan hukum dari pemangku pihak hukum atau pemangku hukum yang berwenang. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon 4. Bank Emok tidak dibubarkan. Tapi tatkala kami sudah jadi, penyelenggara keuangan mikro tersebut akan kami panggil, ya, karena pada dasarnya mereka berbadan hukum koperasi. Sehingga tatkala mereka bisa melaksanakan jalan hukum koperasi ataupun peraturan koperasi, siapa yang meminjam itu adalah anggota, maka itu kami perbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di Bandung Barat. Tetapi kalau mereka menggunakan simbol koperasi tetapi kenyataannya rentenir, ya dibinasakan, artinya kita hilangkan dari Bandung Barat. Itu yang pertama tentang Bank Emok. Lalu yang kedua tentang masalah barusan, masalah judi online, sudah jelas itu termasuk hari ini merupakan program nasional karena sangat merusak kesehatan bangsa, termasuk masalah narkoba. Ini terutama bagi pejabat yang coba-coba main narkoba, saya berharap itu hukumannya bisa 2 kali lipat dan lebih keras lagi Pak, karena tidak memberikan contoh yang ini saja. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Kalau silakan duduk kembali. Yang kedua, memang masalah kesejahteraan. Oleh karenanya, kita sebagai nanti pasangan Didik dan Gilang, sebagai pemangku amanah untuk memerintah di Kabupaten Bandung Barat, kita harus masuk menyelesaikan akar masalah. Masalah mindset kita harus perbaiki. Makanya di misi kami yang ketiga, nilai-nilai agama dan budaya yang kita jaga dan kita pelihara. Oleh karenanya, di sini para tokoh budaya, tokoh agama harus masuk di sini. Yang kedua, masalah kesejahteraan. Pada debat yang pertama, tema pertama kita sudah bahas banyak hal bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau orang sejahtera, insya Allah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2 untuk merespon jawaban dan tanggapan dari para paslon lain. Waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Kalau Kabupaten Bandung Barat mau berkah dan sejahtera, tentu kita selaku orang yang beragama mengambil dasar innamal khamru wal maisir wal ajlam rijsun min amalis syaiton. Dalam hal ini tentu kita ini sebagai calon pemimpin, kalau kita nanti ditakdirkan, harus bisa menghindari dan menyampaikan kepada masyarakat hal tersebut itu merupakan pekerjaan yang tidak halal. Ketika pekerjaan tidak halal kemudian dimakan, itu akan menjadikan sesuatu yang akan berdosa. Untuk itu, bila kita selaku orang Muslim, tentunya kita harus memberikan dengan cara-cara yang halal. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mau tenang para penduduk, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. 1 menit terhitung saat berbicara. Baik, terkait pelayanan publik yang
paripurna terobosan apa yang paslon lakukan, khususnya di lini terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sudah cukup dengan pertanyaannya Bapak? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda 2 menit. Timer mohon disetting di 2 menit. Terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pelayanan publik seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan mempunyai aplikasi namanya Amanah KBB. Jadi masyarakat yang mendaftarkan itu bisa langsung mendapatkan layanan publik dasar, sekaligus bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam program dan yang dibuat oleh Pemkab seperti yang saya contohkan tadi, mencari lapangan pekerjaan, kemudian mengakses layanan kesehatan, sampai menikmati hiburan masyarakat dalam satu aplikasi. Tapi tentunya aplikasi ini perlu dilakukan sosialisasi agar tidak menjadi cuma-cuma. Kadang banyak aplikasi yang sudah dibuat malah tidak dipakai karena tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu harus kita lakukan evaluasi secara terus-menerus dan kita sosialisasikan secara terus-menerus juga. Mungkin Bapak Asep mau menambahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya terkait dengan pelayanan publik, dengan kondisi hari ini harus dipergunakan dengan digitalisasi. Digitalisasi ini tentu akan berdampak kepada berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ini harus menjadi pokok yang utama terkait dengan digitalisasi ini. Keduanya yaitu pastikan bahwa seorang yang memimpinnya juga harus memberikan contoh untuk menjadi teladan bagi ASN-ASN yang menjadi pelayan di masyarakat atau di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah kalau pemimpinnya memberikan contoh untuk melayani masyarakat dengan baik, tentu ini akan berdampak baik kepada masyarakat dan juga kepada para ASN-nya. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentu bukan hanya dengan pemimpinnya yang memberikan contoh, terutama juga Waktu habis, mohon maaf Bapak, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat dan Paslon 3 ke paslon 2, tapi kita menanggapi paslon 2 bahwa apa ke depan ketika pasangan Edun dikasih kesempatan untuk memimpin Bandung Barat 2025 sampai 2029. Sesuai dengan debat yang pertama, pelayanan kita itu cepat, tepat, dekat, dan akurat. Kemudian selanjutnya adalah digitalisasi dalam sektor pelayanan administratif. Kemudian birokrasi yang proaktif terhadap pelayanan. Maka pelayanan publik ini tidak lagi tersentral di kabupaten yang itu sangat jauh jaraknya, tapi memfungsikan kita kecamatan-kecamatan bisa lebih maksimal lagi. Itu terbaik. Yang kedua ya, kita juga bisa membikinkan nanti one stop service yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Bandung Barat. Terima kasih. Baik, nampaknya cukup waktu kami hentikan. Silakan paslon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Kaitan dengan pelayanan publik yang tadi disampaikan oleh paslon nomor 3. Pada intinya, kaitan dengan pelayanan publik itu berorientasi kepada masyarakat, di mana masyarakat di sini yang dilayani oleh aparatur. Nah, kami di dalam hal ini, manakala nanti takdir kami memimpin Bandung Barat ini, tentunya bagaimana caranya untuk memberikan layanan kepada masyarakat itu, berkomunikasi dengan masyarakat itu, betul-betul di dalam hal ini memangkas birokrasi, tidak terlalu bertele-tele, cepat, mudah, murah dan baik tentunya di dalam hal ini. Kaitan dengan masalah pelayanan ini, barangkali bisa ditambahkan. Selanjutnya juga dalam pelayanan publik ini pasangan nomor 5 itu nanti akan melibatkan semua elemen masyarakat dengan pola remote KBB, maka masyarakat nanti akan berperan aktif dalam rangka mengakses layanan termasuk menginformasikan tentang layanan kurang prima. Terima kasih. Waktu habis Bapak, kami persilakan untuk bisa